Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 196500006 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi analisis modeling dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada pertemuan ke-7. Baik, poin pertama yang akan dibahas adalah model analisis. Model analisis ini merupakan representasi teknik dari sebuah sistem yang menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, baik itu data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Dalam membantu ataupun mempermudah dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Ini menggunakan dua pendekatan secara umum. Pertama, pendekatan terstruktur, dan yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Kedua, yaitu tujuan model analisis. Yang pertama itu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, kedua untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan yang ketiga untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Lalu seperti apa model analisis dalam pendekatan terstruktur? Poin pertama itu adalah data dictionary atau kamus data, yang dimana ini berisikan deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua adalah entity relationship diagram atau ERD, ini menggambarkan hubungan antar objek data. Dan yang ketiga adalah data flow diagram atau DFD, ini menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, lalu menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data dalam setiap fungsi yang direpresentasikan itu dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. Yang terakhir adalah State Transition Diagram atau STD. Ini menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal, dan state itu digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku, yang dimana informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak tersebut dimasukkan dalam Control Specification or CSPEC. Lalu kita lihat struktur model analisis. Dilihat dari gambar ini terdapat data dictionary yang dimana ada 3 bagian. Yang pertama itu entity relationship diagram, lalu ada data flow diagram atau DFD, dan ada store transition diagram. Dilihat pada masing-masing gambar. Kalau dari ERD ini sendiri dilihat dia mendeskripsikan suatu data objek. Sementara DFD ini dia proses specification. Lalu kalau untuk store transition dia seperti pengontrolan dalam specification. Selanjutnya pemodelan data ERD. Yang pertama elemen. Elemen ini mengandung objek data yang dimana representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak dapat baik berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Kedua, atribut. Ini berupa properti dari suatu objek data, baik itu dalam pemberian nama suatu objek data, lalu menggambarkan karakteristik objek data, dan yang ketiga membuat referensi untuk objek data lain. Dan yang ketiga adalah relasi, yang fungsinya untuk mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Ini adalah contoh objek data, atribut, dan relasi. Jadi kalau dilihat dari gambar di layar ini ada objeknya itu misalnya orang, lalu atributnya itu ada nama, kemudian alamat, umur, drive license-nya, dan number. Dan ini adalah atribut dari orang tersebut. Jadi ada namanya, alamatnya, lalu kemudian relationship, ini adalah hubungan. Kemudian hubungan antara dan mobilnya yang digunakan, baik itu make, model, ID number, body type, color. Jadi seperti itu hubungan antara objek data, atribut, dan relasi. Selanjutnya adalah pemodelan data ERD. Yang terakhir itu adalah cardinality, yang menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Misalnya one to one disimbolkan dengan 1:1, kemudian one to many disimbolkan 1:m, kemudian many to many itu disimbolkan M/M. Jadi kemudian
Ada pula pemodelan fungsional dan aliran informasi dalam DFD. Nah, ini yang pertama menunjukkan hubungan antara eksternal, entities, proses, data item, dan data store. Dan yang kedua, DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Ketiga, DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. Dan keempat, DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan sebuah elemen sistem secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Kemudian lanjut pada behavioral modeling. Ini merupakan suatu pendeskripsian suatu sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Nah, mendeskripsi kelakuan sistem, lalu ada toolsnya itu yang berhubungan dengan state transition diagram, kemudian control specification, lalu ini pada umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system, lalu sistem kontrol. Nah, dalam behavioral modeling atau STD ini atau yang dikenal dengan state transition diagram, ini merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Lalu STD ini mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Nah, State Transition Diagram, contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Di sini kalau dilihat gambarnya, terstruktur mulai dari inisialisasi, terima koin baru, lalu menunggu, kemudian ada proses menunggu dalam memasukkan pilihan, kemudian ada pengembalian pembayaran, lalu yang terakhir adalah mengeluarkan minuman. Jadi ada proses sehingga minuman tersebut dapat dikeluarkan dengan setelah kita memasukkan koin. Nah, lanjut pada control specification. Nah, fungsi C-spec ini sama dengan fungsi P-spec, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Nah, adapun tugas yang diberikan itu adalah mencari studi kasus buat ERD dan DFD dari sistem berikut atau dalam sistem Eliberi. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan gambar RD dan DVD dari sistem Eliberi ini, tentu yang perlu kita ketahui di sini adalah penjelasan seperti apa dari sistem Eliberi yang diterapkan. Nah, yang pertama itu setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kedua, proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Dan kemudian member dapat melakukan search atau pencarian untuk mencari konten pustaka dalam buku yang diinginkan berdasarkan keyword atau kata kunci yang telah disediakan. Nah, sebelum membaca buku pustaka, member atau si pembaca ini harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Lalu sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Nah, setelah itu ada pengelolaan konten pustaka yang dilakukan oleh seorang admin. Jadi ada admin dan ada member. Nah, pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan upload konten dan update konten. Dan untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus melakukan login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Lalu untuk pengaksesan pustaka itu hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Jadi buku-buku yang tersedia dalam library tersebut hanya dapat dibaca dan tidak bisa di-download. Oke, jadi lalu hubungannya dengan tugas yang diberikan, yaitu membuat ERD dan DFD dari sistem library yang telah saya paparkan sebelumnya. Ini berikut adalah gambar ERD. Oke, jadi gambar ERD ini seperti yang kita ketahui bahwa dalam ERD itu ada objek data, lalu ada atribut dan relation.
Nah, kalau dilihat dari gambar untuk sistem library ERD ini, pertama objeknya itu adalah member, kemudian admin, dan ebook. Lalu, seperti apa atribut-atribut yang digunakan dalam baik itu admin, member, dan ebook? Nah, kalau dilihat dari admin itu sendiri, atributnya itu misalnya ID admin, lalu nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, password. Nah, jadi email password itu nanti digunakan ketika melakukan login dalam pustaka library tersebut. Lalu member. Nah, member ini dia juga memiliki atribut baik itu password, email, kemudian ID number, kemudian nama number, nomor HP, alamat, jenis kelamin. Nah, ebook juga memiliki atribut. Nah, di dalam ebook itu ada ID ebook, kemudian judul ebook, kemudian penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Nah, jadi untuk member ini sendiri, ketika kita sudah melakukan login dan telah memasukkan username dan password, maka kita bisa melakukan search pencarian, dalam arti kita di sini memasukkan kode buku, kode pustakanya ingin kita baca. Setelah itu kita kemudian read atau dalam hal ini membaca buku. Lalu untuk admin ini sendiri, dia tugasnya adalah untuk mengupload ataupun mengupdate. Nah, jadi baik itu mengupload buku-buku dalam pustaka tersebut dalam sistem library, lalu kemudian juga mengupdate buku-buku yang ada dalam pustaka tersebut. Nah, jadi kalau gambar ERD itu seperti yang bisa dilihat dalam layar ini, ada objek, lalu ada atribut, dan relation. Nah, relationnya itu dihubungkan, baik itu antar admin dan ebook itu dia relationnya itu untuk mengupload dan mengupdate. Lalu kalau untuk member itu dia relationnya itu hubungannya antara member dan book itu adalah mencari maupun membaca. Nah, selanjutnya itu adalah DFD. Nah, ini adalah gambar DFD. Jadi untuk DFD ini adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik itu secara manual maupun komputerisasi. Nah, DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, kemudian model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Nah, kalau dilihat dari gambar di atas ini kan ada 3 objek yang digunakan, yaitu admin, library, dan member. Nah, admin itu dia fungsinya untuk apa, kemudian member itu sebagai apa, lalu library itu sebagai apa, dan admin itu dia untuk login, kemudian kelola konten, kelola pendaftaran, atau konfirmasi member. Dan untuk member itu sendiri dia melakukan aktivasi, kemudian mengisi form pendaftaran, dan bisa mengakses e-book dalam pustaka yang tersedia. Dan library ini seperti yang dilihat dia menyediakan buku-buku dalam perpustakaan pustaka library ini sendiri. Nah, kemudian ini juga bagian dari gambar DFD di mana kita lihat ada perinciannya baik itu admin, member. Jadi ada masing-masing. Kalau dilihat diagram rinci 1 level 1 itu bagian dari admin. Nah, admin yang kemudian mengelola data e-book dan data pendaftaran dari member yang telah mengisi form pendaftaran. Lalu diagram rinci yang kedua adalah member, di mana ini member juga melakukan pendaftaran member yang dalam artian adalah data member. Lalu ada juga setelah itu dia baru bisa melakukan login dalam library tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi analisis modeling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.